sesuai dengan jumlah siswa, punya juga punya meja demo, punya papan untuk membuat mengaplikasikan hasil kerja siswa. Oke, suatu ruangan, ada meja, ada kursi, kemudian digunakan untuk praktek mungkin, betul baik. Ada lagi mungkin? Gimana Ibu? Sarana penunjang pembelajaran. Baik. Ada lagi? Ya, baik ya. Jadi ada beberapa definisi yang mungkin sebenarnya hampir sama ya. Jadi di sini disampaikan bahwa laboratorium itu adalah suatu bangunan atau ruangan yang direncanakan untuk penyelidikan keilmuan. Kemudian yang kedua itu laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dan definisi yang ketiga ada lab itu meliputi tempat baik ruangan maupun alam terbuka ya, yang keseluruhannya itu dalam rangka untuk menunjang proses pembelajaran begitu ya. Jadi yang dikatakan laboratorium itu tidak hanya dibatasi oleh tembok ya atau di dalam suatu ruangan saja, tapi laboratorium itu juga bisa laboratorium terbuka ya. Jadi di alam terbuka kita bisa menggunakan menggunakan alam sekitar kita sebagai laboratorium. Nah, kira-kira untuk apa ya kita kok harus pergi ke laboratorium yang terbuka begitu? Untuk mengetahui tingkah laku pengembangbiakannya. Gimana Bu? Untuk mengetahui tingkah laku penyu. Untuk mengetahui tingkah laku penyu. Untuk mengetahui bagaimana proses perkembangbiakan penyu. Ya, mengetahui proses perkembangbiakan penyu ya. Jadi penyu itu reproduksinya atau bertelurnya kan malam hari ya, harus suasana sepi, hening gitu. Ya. Jadi kayaknya kita nggak mungkin kalau misalnya kita usung penyunya di lab gitu, kemudian kita melihat kayaknya dia nggak akan bertelur ya. Jadi dia memang bisa bertelurnya di habitat aslinya. Maka itu kita yang datang ke sana begitu. Jadi ada beberapa sumber belajar begitu yang mungkin kita dapatkan hanya dengan pergi ke sana. Jadi tidak bisa diwakilkan dengan mengambil sampel lalu dibawa ke laboratorium gitu ya. Kemudian dibawa ini di baluran ya. Di baluran itu ekologi ya. Jadi kita mengamati kalau ekologi itu kaitannya biasanya mengamati ini ya, abiotik dan biotik ya, abiotik ya, ekosistem. Jadi bagaimana keadaan suhunya, kecepatan anginnya dan seterusnya sehingga nanti tanaman apa saja yang ada di sana dan seterusnya ya. Jadi itu tidak bisa diusung ke dalam lab kita, gitu. Tidak bisa diwakili sehingga kita yang harus pergi ke habitat aslinya kan begitu ya. Nah seperti jadi laboratorium itu tidak terbatas pada suatu ruangan saja, tapi kita bisa pergi keluar. Nah kemudian apa fungsi laboratorium ya? Jadi fungsi laboratorium itu sebenarnya erat kaitannya dengan proses skill ya, science proses skill. Jadi keterampilan proses ya, keterampilan proses sebenarnya ya. Maka itu nanti ada beberapa kriteria praktikum ya, nanti dijelaskan di belakang. Jadi sekali lagi dalam proses pembelajaran tidak hanya produk saja yang kita nilai, tapi juga bagaimana siswa itu mendapatkan produk itu maksudnya adalah suatu konsep tertentu kan begitu ya. Bagaimana siswa itu mendapatkan suatu konsep itu melalui proses seperti apa. Nah itu juga dinilai. Jadi tidak hanya sekedar ulangan hariannya nilainya berapa, kan tidak seperti itu nih. Tapi ketika jadi nanti akan dijelaskan bagaimana konsep lab modern, lab tradisional itu seperti apa. Jadi kaitannya jadi untuk yang untuk saat ini itu kita lebih mengedepankan atau paradigma pembelajaran saat ini kita kan lebih mengedepankan pada pembelajaran proses ya, tidak hanya produk saja, tidak hanya sekedar pengetahuan terhadap suatu konsep saja, sehingga dengan adanya proses yang dia lakukan untuk menghasilkan produk konsep, maka lahirlah sikap ya, sikap ingin tahu, kemudian sikap mandiri kan begitu ya,
sikap teliti dan seterusnya itu dilahirkan dari proses bagaimana dia mendapatkan suatu konsep gitu. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya praktikum itu akan berperan dalam proses proses dalam mendapatkan konsep tadi kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, nah ini jadi ada keterampilan motorik yang bisa kita munculkan dari kegiatan di laboratorium, kemudian keterampilan proses bagaimana mengamati. Jadi disampaikan di sini ada beberapa komponen dalam keterampilan proses, misalnya bagaimana mengamati ya. Jadi mengamati itu tidak bisa sembarang mengamati kan begitu ya. Jadi misalnya mengamati hasil pengukuran, ya, bagaimana dia mengukur kan begitu. Mengukurnya tepat atau tidak. Mengukur itu kan membandingkan antara gimana Bu? Membandingkan besaran dan suatu alat ukur gitu ya. Jadi kan kalau kita mengukur tinggi badan kan kita harus bisa membaca skala di MISTAR misalnya kan ya. Jadi bagaimana dia, seberapa teliti dia itu bisa membaca MISTAR misalnya kan begitu ya. Jadi observing itu ya perlu dilatih kan begitu. Jadi harapannya dengan kegiatan di laboratorium itu keterampilan prosesnya bisa semakin optimal ya. Bagaimana dia mengamati, misalnya ada daun, bagaimana dia mengamatinya apa saja, di tulang daunnya seperti apa kan begitu ya. Jadi harus dia bisa membandingkan dengan teori dan seterusnya. Inferring, memprediksi dan seterusnya ya, mengklasifikasi seperti apa. Kemudian padanya dia bisa menilai apakah ini tepat atau tidak tepat, ini baik atau buruk kan begitu. Nah itu bisa dioptimalkan dalam kegiatan di laboratorium. Nah ini yang tadi ya, ada keterampilan motorik, keterampilan proses, keterampilan menganalisis begitu. Kemudian keterampilan berkomunikasi ya, konseptualisasi dari fenomena ilmiah ya. Jadi harapannya dengan kegiatan praktikum itu sebenarnya siswa itu bisa fenomena di sekitar mereka itu dia bisa mengkaitkan dengan teori yang ada kan begitu ya. Jadi bisa mengkonseptualisasi dari fenomena ilmiah gitu. Kemudian ada keterampilan berkomunikasi, jadi baik tulisan maupun lisan. Kalau lisan ada presentasi, tulisan bagaimana dia mengolah data, ya, apakah data mentah yang dia sajikan, ataukah dalam bentuk tabel, ataukah dalam bentuk grafik, itu kan perlu latihan ya. Jadi bagaimana siswa itu bisa menganalisis data yang ada, dia tampilkannya dalam bentuk apa, nah, gitu. Seperti ini. Jadi di sini dalam proses pembelajaran ada siswa sebagai input, kemudian dalam proses pembelajaran ada beberapa yang berperan ya, ada perlengkapan, ya, ada program, ada kurikulum dalam hal ini misalnya, kemudian ada guru sebagai fasilitator ya. Jadi kira-kira laboratorium itu berperan di bagian yang mana? Di proses ya, di bagian proses ya. Kemudian di situ ada perlengkapan ya. Jadi di lab tadi disampaikan oleh tadi bahwa di sana ada meja, ada kursi, kemudian ada alat-alat ya. Nah itu juga nanti menunjang proses pembelajaran. Kemudian ada lingkungan masyarakat, jadi bahwasanya dalam suatu proses belajar itu hendaknya mengangkat fenomena yang ada di masyarakat ya kan. Jadi kita tidak perlu memberikan contoh yang jauh-jauh di Amerika terjadi kan tidak, tapi cukup yang ada di sekitar kita sehingga siswa itu mengenali permasalahan yang ada di sekitar mereka, kemudian bisa memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di sekitar mereka. Jadi di sini laboratorium sebagai bagian ya dari proses pembelajaran. Kemudian ini mungkin nanti ya, nanti saya sampaikan. Nah, kemudian terkait dengan laboratorium ya, jadi bagaimana kita membuat sebuah laboratorium itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana seorang guru itu memandang sains itu seperti apa ya. Jadi persepsi mereka terhadap sains itu bagaimana ya. Jadi IPA, biologi, kimia begitu, itu seperti apa begitu.
Jadi mereka akan melakukan proses pembelajaran sains itu apakah dengan cara tradisional ataukah behavioristik ataukah secara konstruktivistik. Nah, ini tergantung dari persepsi guru yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka mendesain lab tersebut. Nah, di sini di tradisional ini ada gambar, itu ada black box, bukan box ya, itu circle ya sebenarnya. Jadi ada kotak hitam begitu, kemudian di situ ada stimulus, lalu ada respon. Jadi ini maksudnya adalah seorang guru itu memandang siswa itu seperti apa namanya, gelas kosong begitu ya, gelas kosong. Kemudian guru itu memberikan materi-materi ya, informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan gitu, sehingga siswa itu apa mendapatkan informasi yang sesuai apa yang disampaikan oleh guru gitu ya. Jadi akhirnya gelas itu terisi oleh informasi yang disampaikan oleh guru begitu ya. Sehingga dalam hal ini guru memberikan hadiah ya, memberikan hukuman supaya benar-benar gelas itu sesuai seperti apa yang diisikan oleh guru gitu. Hasilnya akhirnya siswa itu apa ya, perubahan sikapnya adalah sesuai yang diharapkan oleh guru kan gitu. Nah, kemudian ada yang konstruktivistik ya, di sini pada balon ini. Nah, ini ada random ini ya, ada isinya sudah ya. Nah, jadi seorang guru itu memandang bahwa siswa itu tidak kosong ya. Jadi pengetahuannya tidak kosong sama sekali. Jadi bahwasanya dia itu sebenarnya sudah punya bekal ya, sudah punya bekal yang mungkin random, yang mungkin dia belum menghubungkan antara informasi satu dengan informasi yang lain atau informasi yang baru begitu ya. Jadi sebenarnya siswa itu sudah punya bekal. Gitu. Nah, kemudian dari situ akhirnya guru memberikan apa namanya, ada lingkungan di sini, ada suatu mungkin ada suatu kejadian ya di lingkungan ya, kemudian pada akhirnya dari kejadian itu atau dari fenomena itu akhirnya dia membangun konsep sendiri berdasarkan hasil pengamatannya ya, berdasarkan dari hasil analisanya begitu. Oh, ternyata fotosintesis itu seperti ini toh gitu. Jadi kalau yang tradisional itu misalnya pada saat konsep fotosintesis, guru langsung memberikan fotosintesis adalah, sehingga siswa itu sudah bisa mendapatkan informasi konsep fotosintesis itu seperti apa berdasarkan informasi dari guru. Tapi kalau konstruktivistik itu tidak langsung disampaikan konsep matangnya itu kepada siswa, tapi melalui pengamatan gitu ya, kan ada beberapa praktikum itu ya. Dan akhirnya setelah percobaan atau pengamatan itu dia bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata pada saat proses fotosintesis itu hasilnya itu ada oksigen, ini ada gelembung-gelembung udara, misalnya kan begitu ya. Jadi konsep itu muncul setelah adanya suatu proses ya, pengamatan, analisis, seperti itu. Ya. Jadi bagaimanakah guru itu mengajarkan sains itu akan berpengaruh terhadap ini, bagaimana guru itu mendesain laboratorium. Ya. Jadi akhirnya di sini melahirkan yang namanya ada laboratorium modern, ada laboratorium tradisional. Nah, kalau laboratorium tradisional itu biasanya proses pembelajaran dengan praktikum itu terpisah, ya terpisah. Jadi ada jam praktikum, gitu ya. Jadi ini dilakukan pada waktu yang khusus. Kemudian di sini mengimplementasikan teori. Jadi teorinya sudah ada, lalu dia hanya membuktikan saja, misalnya. Kemudian guru itu memberikan nilai berdasarkan laporan, jadi berdasarkan produk. Nah, kemudian biasanya di sini mejanya itu besar-besar, ya, dan tidak bisa dipindah. Ada yang permanen ya, ditaruh di apa namanya, dibangun apa, dibuat dari porselen gitu ya. Gitu. Jadi tidak bisa dipindah-pindah. Nah, kalau yang lab modern tadi karena berpandangan secara konstruktivistik, ya, di mana siswa itu mendapatkan konsep dari sebuah proses, ya,
maka biasanya proses pembelajaran itu terintegrasi dengan kegiatan praktikum. Jadi lab itu ya digunakan sebagai proses lab itu digunakan juga dalam kegiatan praktikum. Jadi lab itu proses belajar dan praktikum atau tatap muka juga praktikum. Jadi jadi satu. Karena apa? Karena dengan kegiatan praktikum itu maka siswa itu mendapatkan sebuah konsep tertentu. Gitu. Jadi using laboratories in every learning process. Jadi menggunakan kegiatan menggunakan lab itu pada setiap proses pembelajaran. Jadi tidak terpisah gitu ya antara tatap muka dengan kegiatan praktikum. Nah, biasanya seperti itu kalau ya. Kemudian laboratorium itu banyak digunakan untuk diskusi, sehingga biasanya penataan meja dan kursinya itu lebih fleksibel ya, karena untuk diskusi itu kan tidak bisa banyak-banyak ya personilnya. Jadi misalnya 4 yang ideal ya, 3 sampai 4 gitu, sehingga dibutuhkan meja yang relatif kecil. Nah seperti itu. Jadi akhirnya kalau bisa digambar, nah seperti ini lab tradisional itu biasanya mejanya besar-besar begitu ya, karena memang digunakan di waktu yang khusus. Kalau pada ini juga lab tradisional, kemudian ada lab modern. Ini mejanya lebih kecil-kecil begitu ya, kemudian sehingga sesuai untuk kegiatan diskusi. Ya. Jadi sekali lagi bagaimana seseorang itu mendesain atau seorang guru itu mendesain laboratorium tergantung dari bagaimana guru itu merancang proses pembelajaran sains. Gitu. Nah, kemudian itu ya terkait dengan pandangan terhadap laboratorium ya. Nah, berikutnya adalah ini ada manajemen laboratorium. Jadi bagaimana suatu laboratorium itu bisa dikelola dengan baik? Nah, tentunya ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan atau perangkat-perangkat yang perlu diperhatikan. Jadi di sini saya tidak membahas semuanya. Jadi nanti sebagian akan dibahas pada sesi 2 dan 3 ini. Di sini ada tata ruang ya, tata ruang. Jadi bagaimana mengkondisikan lab itu supaya bisa berfungsi secara optimal ya. Jadi lab yang bagus itu sebenarnya harus bisa mencapai tujuan belajar yang lebih efektif, kemudian nyaman ya, lalu sehat begitu ya. Nah, jadi nyaman itu ya ventilasinya bagus misalnya. Kemudian kondisi tempat duduk dan meja itu nyaman digunakan, tidak mengakibatkan sakit punggung dan seterusnya. Nanti dibahas. Nah, untuk tata ruang, ya ada penjelasannya nanti. Kemudian ada alat ya, alat yang baik dan terkalibrasi. Nanti disampaikan di sesi yang kedua, insyaallah. Ya. Jadi alat-alat itu adalah sebagai ini ya sarana yang sangat penting ya untuk keberlangsungan kegiatan praktikum. Ya. Bagaimana kita memelihara alatnya ya, itu tentunya harus dikalibrasi begitu ya. Kemudian bagaimana sesi penataannya seperti apa sehingga aman ya, tidak membahayakan bagi alat dan bahan itu sendiri. Kemudian apa lagi? Dan mudah ditemukan ya. Jadi ketika akan dilakukan praktikum apa begitu, ini alatnya di mana ya, ini bahannya di mana, bagaimana pengelolaan ya, bagaimana pengelolaan alat dan bahan ini supaya mudah ditemukan dan seterusnya. Kemudian infrastruktur itu meliputi ya kondisi bangunannya seperti apa, ventilasinya dan seterusnya begitu ya. Kemudian administrasi laboratorium, jadi ini lebih kaitannya kepada dokumen ya, mungkin dokumen-dokumen atau arsip-arsip apa yang perlu ada gitu ya. Kemudian organisasi laboratorium, ini kaitannya dengan tupoksi ya, seperti itu. Nah, kemudian, ini ada tata ruang. Jadi di dalam laboratorium itu hendaknya ada beberapa ruangan ya yang bisa difungsikan begitu.
Secara umum sebenarnya ada tiga ya, ada tiga biasanya. Ada ruang laboratorium utama atau laboratorium siswa, di mana di situ adalah tempat di mana siswa itu melakukan aktivitas kegiatan praktikum. Kemudian ada tempat atau ruang penyimpanan ya, biasanya digunakan untuk menyimpan alat dan bahan. Lalu ada ruang persiapan ya, biasanya begitu. Nah, namun dari tiga ruang utama itu sebenarnya bisa dikembangkan ya menjadi enam ruang. Ya. Jadi di sini ada 6 ruang yang saya sampaikan, namun mungkin untuk perpustakaan ya, lalu ruang teknisi atau bengkel ya, di mana diletakkan di situ alat-alat yang sudah tidak dipakai begitu ya, atau alat-alat yang rusak atau alat-alat yang membutuhkan penanganan khusus begitu. Atau ini tempat pribadi siswa itu bisa tidak ruangan ya, tapi mungkin ada sisi tertentu ya, atau ada tempat tertentu yang memang bisa difungsikan. Misalnya kalau ruang tempat barang-barang pribadi siswa itu bisa dengan loker ya, loker saja cukup, tidak perlu suatu ruangan khusus gitu ya. Kemudian perpus mungkin ada pojok baca begitu ya, ada lemari atau rak buku. Kemudian ada komputer satu misalnya untuk mengakses informasi online seperti itu. Kemudian kalau bengkel atau ruang ini mungkin itu bisa dengan meja ya, meja khusus atau lokasi khusus yang memang di situ digunakan untuk memperbaiki alat-alat lab yang rusak begitu ya. Nah, jadi biasanya yang paling membutuhkan perhatian khusus itu biasanya ruang laboratorium siswa atau ruang utama ya. Kemudian ruang kerja atau persiapan ya. Kemudian ada ruang penyimpanan. Nah, ini yang ruang laboratorium. Jadi ruang laboratorium atau ruang utama siswa. Jadi di sini biasanya berbentuk bujur sangkar atau segi empat. Kalau ini plus minusnya ya, kalau bujur sangkar mungkin nanti jarak antara guru dengan siswa itu tidak terlalu jauh ya. Tapi kalau segi empat mungkin jarak antara guru dengan siswa agak jauh ya. Sebenarnya bisa 1,5 meter itu cukup ya antara guru dengan siswa gitu. Kemudian idealnya sebenarnya ruang gerak siswa itu adalah 3 sampai 3,5 meter persegi. Jadi dengan menggunakan pertimbangan ini kita bisa mengestimasi kira-kira untuk menampung 30 siswa itu kita butuh luas bangunan berapa. Ini idealnya sih ya. Tapi kadang-kadang kita reduksi, kalau seperti ini butuhnya luas sekali ya. Jadi biasanya kalau di lab itu satu siswa itu bisa 60 cm ke samping, 60 cm ke samping, misalnya begitu ya. Jadi sekitar 120 misalnya begitu. Tapi ada juga yang direduksi 60 cm. Jadi satu siswa itu ruang geraknya adalah sekitar 60 cm. Jadi kalau misalnya membuat meja yang maunya itu dibuat 4 siswa, bisa dikalikan itu berarti 4 kali 60 cm. Itu terlalu banyak ya. Biasanya 2 kalau misalnya modern gitu. Kemudian tembok dengan meja itu sekitar 1,7, jadi tidak terlalu mepet supaya bisa digunakan untuk sirkulasi siswa. Kemudian jarak antara meja dengan meja itu bisa 1,5 meter. Kemudian lantai, biasanya lantai ya seperti ini ya, jadi ini lebih tinggi ya, jadi meja demonstrasi diletakkan pada lantai yang lebih tinggi supaya guru bisa tahu dengan jelas aktivitas siswa, demikian juga sebaliknya siswa tidak ada ya aling-aling begitu ya, bisa melihat aktivitas guru ketika menginstruksikan atau ketika melakukan demonstrasi itu bisa terlihat dengan jelas. Jadi mungkin itu beberapa yang perlu diperhatikan pada ruang utama ya, atau ruang laboratorium siswa. Kemudian ruang kerja. Jadi ruang kerja itu biasanya digunakan untuk ruang uji coba ya, sebelum seperangkat alat itu digunakan, maka biasanya diuji coba terlebih dahulu oleh guru gitu ya, di dalam ruang persiapan, sehingga tidak perlu luas ya.
Jadi kalau lab tradisional itu mungkin sempit 2 sampai 2 kali 3 meter lah. Tapi kalau lab modern mungkin butuh uji coba yang lebih banyak sehingga bisa muat personil yang lebih banyak sehingga bisa lebih luas. Kemudian ruang penyimpanan, jadi ruang penyimpanan itu digunakan untuk menyimpan alat dan bahan. Biasanya alat dan bahan itu diletakkan pada ruangan yang berbeda, ya, karena biasanya bahan itu memerlukan kondisi yang khusus, ya, tidak boleh lembab. Jadi perlu perlakuan khusus. Untuk alat dan bahan dalam pada proses penyimpanan itu apa yang perlu diperhatikan? Jadi ada prinsip kemudahan. Jadi mudah ditemukan ketika diperlukan, kemudian aman, ya, jadi tidak mudah rusak. Jika alat dan bahan itu disimpan tidak mudah rusak. Kemudian tidak membahayakan bagi personel lab yang bekerja di situ, gitu. Jadi kalau alat-alat berat jangan diletakkan di atas, misalnya, ya. Kemudian untuk bahan itu jangan diletakkan di atas, jadi paling tidak sejajar dengan mata, gitu. Jadi jangan terlalu tinggi. Jadi biasanya lemari penyimpanan alat itu tingginya sekitar 180, ya. 180. Jadi ada berapa sekat? 1, 2, 3, 4. Nah, bisa nggak? Rak ketiga ini yang biasanya digunakan. Jadi tidak terlalu tinggi, jadi sejajar dengan mata. Jadi khawatirnya kalau kita mengambil nanti tumpah mengenai mata, begitu, ya. Jadi biasanya 180, lebarnya sekitar 120. Kemudian kekerapan. Jadi beberapa alat tertentu yang memang frekuensi penggunaannya itu tinggi, itu bisa diletakkan di ruang utama, ya. Jadi diletakkan di ruang laboratorium siswa. Jadi tidak perlu diletakkan khusus di ruang penyimpanan karena memang frekuensi penggunaannya tinggi. Seperti itu. Kemudian, nah ini, jadi dalam rangka penyimpanan, bagaimana supaya mudah ditemukan alat itu, ya. Nah, maka kita sebagai laboratorium kan harus menginventarisasi, ya, harus mencatat alat-alat kita atau alat-alat yang ada di lab kita itu terdiri atas apa saja, kan begitu. Nah, kita bukukan, kemudian setiap alat itu kita beri label, ya, supaya ketika kita mungkin kita bisa susun sesuai abjad, ya, begitu, atau sesuai dengan ini topiknya, ya, misalnya alat-alat fisiologi itu jadi satu lemari, misalnya, ya, alat-alat yang berbahan kaca satu lemari, atau dan seterusnya. Yang paling mudah untuk kita itu bagaimana penataannya, gitu, ya. Kemudian di buku inventaris itu kita bisa melakukan pengkodean. Jadi misalnya alat A itu ada di ruang mana? Jadi kalau labnya ada beberapa, gitu, ya. Jadi ruang alat A ini disimpan di mana, di rak yang mana, gitu, ya. Jadi kita bisa melakukan pengkodean. Jadi lemari-lemari itu kita beri kode, kemudian rak-raknya juga kita beri kode, atau tidak perlu kita beri kode, tapi kita bisa hitungan di situ, ya. Misalnya alat loop itu di lemari A1, misalnya, ya. Nah, kalau misalnya ini ruang penyimpanannya hanya 1, kan berarti A1 misalnya, berarti ada di lemari A rak pertama, misalnya seperti itu, supaya mudah untuk ditemukan. Jadi kodeisasi itu sebenarnya bebas, ya. Bapak Ibu berkreasinya seperti apa yang paling mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan yang menjadi ini, ya, pengelolanya. Seperti itu. Jadi untuk mudah ditemukan alat-alat itu biasanya dilakukan kodeisasi. Nah, kemudian perangkat dalam manajemen juga ada infrastruktur, ya. Infrastruktur itu meliputi lokasi laboratorium, ya. Biasanya lokasi laboratorium itu yang diperhatikan adalah ini, dia kena sinar matahari enggak, biasanya begitu, karena kaitannya dengan kelembapan, ya, kelembapan alat yang ada di dalamnya. Kemudian bisa juga diatur dengan AC, ya. Tapi beberapa praktikum itu kan membutuhkan sinar matahari, ya. Jadi yang paling dipertimbangkan dalam lokasi lab itu adalah sinar matahari. Jadi dia mendapatkan sinar matahari atau tidak. Kemudian ruangan lab itu diantara ruangan-ruangan yang lain, ya.
jadi biasanya diletakkan pada lokasi yang mudah diakses, gitu ya, yang mudah diakses. Jadi bisa berdampingan dengan ruang kelas yang lain. Kecuali untuk lab kimia misalnya ya, kalau di SMA kan ada lab kimia ya. Lab kimia itu kan biasanya ada blower di sana, dikhawatirkan ada asap-asap yang mengganggu. Nah, biasanya lab kimia itu agak tersendiri lokasinya. Kalau biologi, fisika bisa berdekatan dengan kelas. Gitu. Jadi intinya yang mudah diakses, kemudian aman, lalu mendapatkan sinar matahari. Kemudian konstruksi laboratorium, itu kita harus memperhatikan sisi kekokohannya ya. Mungkin ini para teknik sipil yang ngerti ya. Jadi kondisi bangunannya seperti apa, atau sirkulasi airnya bagaimana, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian pintu ya, pintu. Jadi pintu di dalam laboratorium itu hendaknya pintunya yang lebar, sehingga seperti ini berdaun dua ya, berdaun dua, dan minimal ada dua sebenarnya ya. Jadi pintu lab itu harusnya ada dua dan terbukanya ke luar. Jadi kalau yang ini kan ke dalam ini ya. Jadi kalau kita ada apa di dalam lab, ada situasi yang darurat, maka kita bisa mendobrak pintu lab tersebut sehingga arahnya harus ke luar, membukanya keluar. Jadi dua daun pintu dan mengarah keluar. Nah, jadi ada pintu di depan, kayaknya ada gambar tadi ya. Ini seperti ini. Jadi minimal ada dua ya, minimal ada dua. Ini ada dua. Jadi bisa berseberangan seperti ini, ya, bisa berseberangan seperti ini atau bersisian tidak apa-apa. Sebenarnya yang disarankan adalah berseberangan ya, supaya kalau ada apa-apa itu bisa digunakan sebagai pintu darurat gitu ya. Tapi kita juga memperhatikan letak bangunannya ya. Kalau tidak memungkinkan ya dalam satu sisi tidak apa-apa. Tapi minimal ada dua pintu yang lebar. Kemudian jenis meja, meja ya. Jadi ini kondisi di lab kami. Jadi ini mejanya seperti ini. Meja laboratorium itu bisa berbahan macam-macam ya. Bisa HPL, bisa phenolic resin ya, atau bisa juga dengan porselen tidak apa-apa. Jadi meja kayu itu kemudian dilapisi porselen atau granit tidak apa-apa, mungkin lebih murah ya. Jadi yang kami gunakan di sini adalah phenolic resin. Jadi ini tahan gores, tahan asam gitu ya, dan relatif tebal gitu. Kemudian kalau yang biasanya putih, mungkin di lab-lab sering kali putih ya warnanya ya, kayak tripek. Nah itu adalah HPL, tapi yang biasanya HPL biasa ya. Jadi berlevel sih ya. Paling rendah itu HPL, tingginya adalah phenolic resin, tertinggi itu apa ya? Saya agak lupa. Lumayan mahal. Nah, kemudian lantai, seperti ini. Nah, sebelumnya ini ya. Jadi dalam membuat meja, misalnya kita juga perlu memperhatikan tingginya berapa. Ini juga ada aspek safety-nya ya. Jadi unsur kesehatannya juga ada begitu ya. Safety and health-nya perlu diperhatikan dalam rangka untuk mendesain meja dan tempat duduk. Jadi biasanya meja lab itu tingginya adalah sekitar 75 sampai 80. Ya, 75 sampai 80 standarnya. Kemudian mejanya itu ada, kursinya itu adalah 25 cm di bawah meja. Gitu. Kalau ini kebetulan kursinya bisa dinaik turunkan ya, jadi fleksibel. Tapi kalau misalnya tidak bisa dinaik turunkan, jadi biasanya adalah sekitar 25 cm di bawah meja. Kemudian kursinya juga yang tidak bersandar ya. Jadi kita bisa pakai kursi yang bundar gitu, yang beroda tidak apa-apa, lebih baik. Ya, tapi cukup berhati-hati ya, harus cukup berhati-hati dengan yang beroda. Itu terkait meja dan kursinya. Kemudian untuk lantainya jangan terlalu licin ya. Jadi mungkin tidak memakai lantai yang granit begitu, karena khawatirnya nanti membuat jatuh ya. Jadi jangan yang terlalu licin. Kemudian ventilasi yang bisa jendela atau bisa ventilasi angin-angin ya.
Jadi kalau jendela itu biasanya juga bisa digunakan sebagai pintu darurat. Jadi ketika ada terjadi sesuatu apa-apa gitu ya di lab, maka kita bisa menggunakan pintu darurat dengan menggunakan jendela. Nah, oleh karena itu jendela itu biasanya desain tidak terlalu tinggi ya. Jadi jendela itu biasanya setara dengan ini pusat kita ya gitu. Sehingga kalau ada apa-apa kita langsung bisa mendobrak. Nah, kemudian engselnya juga pakai engsel yang atas gitu ya supaya mudah dibuka. Jadi ini memang disetting biasanya juga digunakan sebagai pintu darurat. Jadi jangan terlalu tinggi meletakkan jendelanya, terutama jendela ketika berhubungan dengan lingkungan luar ya, bukan dengan lingkungan dalam gitu ya. Jadi bisa langsung keluar dari bangunan itu. Kemudian lemari bahan kimia ya, infrastruktur yang lain yang perlu diperhatikan misalnya lemari biasanya yang tidak berbahan kayu ya, jadi bisa kaca. Kemudian jenis alat optik dan seterusnya perlu diperhatikan ya. Jadi alat-alat itu perlu dikalibrasi, kemudian alat-alat itu yang berkualitas ya. Jadi kalau kita melakukan pengadaan alat lab itu hendaknya yang memiliki garansi. Memiliki garansi, kemudian berkualitas tinggi. Kemudian ketersediaan energi listrik, gas, air, alat komunikasi, pendukung keselamatan kerja, nah itu juga perlu diperhatikan. Nanti bisa dipaparkan pada ini ya sesi 3 ya, K3 ya. Jadi bagaimana kita menempatkan colokan listrik ya, supaya aman misalnya ya, nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian bagaimana lampu, sebenarnya lampu itu juga ada kriterianya ya. Jadi lampu itu kan kadang-kadang bikin ini ya, bikin lelah mata. Ada juga lampu-lampu yang bikin adem ya. Itu juga sekarang ada kriterianya. Oke, kemudian nah selanjutnya adalah organisasi laboratorium. Jadi kalau lab sederhana biasanya hanya satu lab. Nah, biasanya hanya ada kepala lab dengan teknisi atau laboran, kecuali kalau beberapa lab biasanya ada kepala sublab ya, ada penanggung jawab pada setiap laboratorium, kemudian di atasnya ada kepala laboratorium. Nah, jadi ini teknisi ya. Ini ada istilah teknisi dan laboran. Nah, ini sebenarnya sedikit berbeda ya. Jadi kalau teknisi itu biasanya adalah lulusan strata 1 ya, jadi dia mendapatkan pengalaman itu, pengalaman di lab itu melalui magang ya, pelatihan seperti itu. Jadi teknisi itu biasanya istilahnya kalau saya lihat di buku pedoman itu adalah untuk strata 1 gitu. Sehingga sebenarnya kemampuannya itu lebih expert jika dibandingkan dengan laboran. Jadi dia bisa dia punya banyak pengalaman terkait dengan percobaan, eksperimen begitu ya. Kemudian dia bisa menganalisis kalau ada alat yang rusak itu seperti apa begitu ya. Nah, kalau laboran itu biasanya lulusan setara dengan SMA ya. Kalau teknisi di atas SMA bisa D1, D3, strata 1 gitu ya. Kalau laboran itu biasanya lulusan SMA. Ini yang saya peroleh dari bukunya Budak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kepala lab kira-kira tugasnya untuk apa ya? Koordinasi ya. Jadi biasanya mungkin kalau di SMA, SMP pada awal semester ya, kepala lab bisa berkoordinasi dengan guru-guru sains ya, mengolek data ya. Kira-kira pada semester depan ini yang mau praktikum itu pelajaran apa saja kan gitu, topiknya apa saja, kemudian kira-kira dilakukan pada minggu keberapa kan begitu ya. Nah sehingga dari data-data itu laboratorium bisa mempersiapkan alat dan bahannya. Lalu kemudian dari situ bisa dilakukan pengajuan alat dan bahan sekiranya belum tersedia kan begitu ya. Kemudian melakukan koordinasi ya laboratorium. Jadi selalu prinsipnya adalah ini plan, do, check, action kayak gitu ya. Jadi merencanakan, kemudian
melaksanakan, lalu ada evaluasi, kemudian memperbaiki, ya, merencanakan lagi, demikian seterusnya, sehingga selalu ada proses perbaikan. Kemudian kalau teknisi atau laboran di sini mengusulkan perbaikan alat dan metode. Nah, biasanya yang tahu kondisi alat itu kan laborannya. Kondisi alatnya seperti apa, jumlahnya mencukupi atau tidak, masih bagus atau tidak, begitu, sehingga nanti melalui kaleb yang bikin proposal biasanya, kemudian diajukan ke kepala sekolah nih. Tapi yang membuat list untuk alat apa saja yang perlu diajukan atau diperbaiki itu biasanya adalah laboran. Kemudian membuat dokumen petunjuk operasional dan perawatan. Nah, jadi yang menguasai penggunaan alat lab itu adalah laboran harusnya, ya, atau teknisi atau laboran. Jadi yang membuat petunjuk kerjanya untuk setiap alat itu adalah teknisi atau kemudian melakukan inventarisasi, lalu mengendalikan kondisi ruangan, jadi menjaga kebersihan, memelihara alat dan bahan dan seterusnya. Sebenarnya untuk laboran ini ada ketentuannya, ya, ini di BKN. Jadi ada istilahnya PLP, ya. PLP itu adalah Peranata Laboratorium Pendidikan. Jadi ini bisa PNS, ya. Oke. Kalau di kami PLP itu tunjangannya lebih tinggi dari dosen, dari saya maksudnya, ya. Sebenarnya begitu. Jadi besar tunjangannya. Jadi laboran itu bisa menjadi PLP, ya. Mudah-mudahan kalau yang di level SMP SMA bisa, ya, gitu, ya. Ada, ya. Nah, itu mungkin bisa diperjuangkan, ya, Bapak Ibu. Biasanya itu ada apa? Ada pelatihannya atau sebenarnya? Oke, ya, ada tunjangan. Jadi mungkin bisa diusahakan untuk menjadi PLP, ya, lumayan ini. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah dokumentasi laboratorium. Jadi dalam mengelola lab, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah dokumen-dokumen apa saja yang perlu ada di dalam laboratorium, gitu, ya. Jadi laboratorium itu juga ada ada lembaga yang bisa memberi akreditasi atau lembaga yang menilai, namanya BSN, Badan Standar Nasional. Jadi lab-lab itu sebenarnya juga bisa dinilai, diakreditasi oleh BSN. Nah, apa yang dinilai? Salah satunya adalah dokumen atau kelengkapan dokumennya seperti apa. Begitu. Nah, maka dari itu kelengkapan dokumen itu juga sangat penting, ya, dalam manajemen laboratorium. Ya. Jadi di sini prinsipnya adalah tulis apa yang Anda kerjakan apa yang Anda tulis, dan rekam semua kegiatan Anda sehingga terjadi perbaikan terus menerus. Jadi segala aktivitas yang ada di dalam laboratorium itu hendaknya direkam atau dicatat, ya. Dan segala aktivitas yang kita lakukan itu hendaknya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, maka dari itu SOP, ya. Nah, SOP itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam laboratorium. Nah, ini dokumentasi berguna bila mudah digunakan, ya. Jadi intinya tidak berbelit-belit, ya, simple, kemudian ringkas, tidak berlebihan, mengenai sasaran, kemudian sesuai dengan tingkat keahlian dan pengalaman dari pengguna, ya, sesuai dengan penggunanya, tidak terlalu rumit bagi pengguna, gitu, ya. Kemudian terkendali dan digunakan. Jadi kalau meskipun ada dokumen tapi tidak digunakan, ya sama saja, ya, kita tidak bisa mengontrol. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa dokumen yang sebenarnya harus ada di dalam laboratorium. Ada 4 level dokumen, ya. Ada panduan mutu. Kalau panduan mutu itu biasanya yang membuat ada level suatu institusi, ya. Maksudnya itu Jadi ini biasanya berisi tentang konversi ISO langsung. Jadi teks ISO itu langsung dikonvert begitu. Nah, biasanya yang paling teknis, ya, yang harus ada di laboratorium itu adalah level 2, 3, dan 4.
gitu ya, level 2, 3, dan 4. Ada prosedur mutu atau dalam ini adalah prosedur kerja, kemudian ada instruksi kerja, kemudian ada formulir atau jejak rekam di sini ya. Nah, kalau panduan mutu, nah ini interpretasi standar mutu yang diaju dari ISO ya, jadi kebijakan-kebijakan umum gitu ya. Nah, kemudian kalau pada prosedur atau prosedur kerja, nah ini yang perlu ada di dalam laboratorium. Nah, ini bersifat teknis. Jadi prosedur kerja itu adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan sistem manajemen tertentu gitu ya, atau panduan ya terhadap suatu proses gitu. Jadi misalnya ada pelaksanaan praktikum itu harus bagaimana ya. Kemudian prosedur peminjaman alat itu harus bagaimana, prosedur pengadaan alat itu harus bagaimana, prosedur pemusnahan alat bagaimana. Kan kita nggak bisa langsung meloakkan gitu kan, nggak bisa ya, kan itu kan aset negara juga. Nah, jadi harus ada prosedur yang jelas. Nah, itu dokumen prosedur kerja atau prosedur mutu gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada instruksi kerja ya, instruksi kerja. Jadi di sini misalnya adalah cara mengoperasikan alat tertentu, metode pengujian gitu. Jadi biasanya kalau instruksi kerja bedanya dengan prosedur kerja. Jadi kalau instruksi kerja itu adalah kita berhubungan langsung dengan suatu benda atau suatu objek langsung gitu. Jadi kalau operasi alat ya pengguna dengan alat tersebut tanpa menggunakan pihak lain. Jadi langsung individu tersebut dengan objek gitu. Metode pengujian juga seperti itu ya. Jadi individu penguji dengan yang diuji, caranya bagaimana. Tapi kalau yang prosedur peminjaman alat tadi, yang prosedur kerja tadi ya, nah itu berhubungan dengan orang lain. Jadi misalnya prosedur peminjaman alat kan harus menghubungi laporan, terus tanda tangan kalek misalnya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang dilibatkan di situ. Jadi biasanya itu berlevel-level, bertahap gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara prosedur kerja dengan instruksi kerja gitu ya. Jadi yang paling banyak biasanya instruksi kerja itu adalah instruksi kerja alat ya, yang ditempel di setiap alat gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini salah. Ini adalah form ya, formulir. Level yang terendah itu adalah formulir. Jadi biasanya formulir itu digunakan untuk merekam aktivitas. Misalnya formulir peminjaman alat gitu, atau formulir pengajuan alat. Nah, jadi levelnya lebih rendah daripada instruksi kerja gitu ya. Jadi paling tidak di dalam laboratorium itu ada 3 dokumen tadi ya, kalau untuk kepentingan teknis ya. Jadi prosedur kerja, SOP, jadi kemudian ada instruksi kerja ya, yang langsung berhubungan dengan objek. Kemudian ada formulir, biasanya apa yang perlu diisi begitu ya. Misalnya ini logbook alat ya. Jadi setiap alat itu harus kita tahu ya, alat ini digunakan oleh siapa saja, kapan, untuk apa gitu. Nah, ini contoh ini ya. Jadi alat itu kan adalah aset yang sangat penting ya di dalam laboratorium. Jadi manajemen di dalam laboratorium itu juga banyak yang mengarah pada manajemen alat. Jadi misalnya beban kerja ya, setiap alat itu harus dilengkapi dengan logbook ya, logbook. Jadi nama pengguna, kapan, untuk apa, kalau perlu dikasih nomor HP-nya berapa gitu, sehingga ketika ada terjadi kerusakan, kita tahu ini pengguna terakhirnya siapa, atau menggunakan atau digunakan untuk apa
Kemudian dari situ, dari semakin banyak alat itu digunakan, maka kita bisa memprediksi kira-kira pemeliharaannya itu setiap apa? Setiap minggu, setiap bulan, setiap semester, atau bagaimana? Jadi pemeliharaan alat itu bisa kita lihat dari frekuensi penggunaan alat. Nah, itu bisa kita lihat dari logbook. Kemudian penghapusan, bagaimana alat itu kalau rusak itu bagaimana ya, harus ada prosedurnya ya, ada berita acaranya dan seterusnya. Spesifikasi teknis ini berarti harus ada instruksi kerjanya, jadi ditempel. Kalau ada mikroskop harus ada ditempel begitu. Kemudian nilai sisa teknis atau ekonomis, apa ya? Apa kira-kira ini? Jadi apakah nilai apa namanya peralatan itu bisa melayani gitu ya, bisa melayani selain siswa. Jadi apakah kita membuka layanan bagi masyarakat, misalnya ada pengusaha apa tetangga kita atau pengusaha itu ragu-ragu ya lubang air saya kok begini ya, bisa dites nggak? Bisa dimasukkan ke dalam data misalnya. Umur. Jadi kita harus memberi label kapan alat itu diadakan. Mungkin nanti di alat dan bahan ya seperti ini ya. Jadi alat itu harus kita beri label kapan alat itu kita adakan. Demikian juga dengan bahan ya. Bahan itu kapan kita beli, kapan kita buka, dan produsennya dari mana atau pabriknya mana. Karena biasanya kalau bahan itu expired, nah itu kita tidak bisa membuang sembarangan, tapi kita bisa kembalikan ke perusahaannya untuk diolah ulang. Jadi kita tidak bisa membuang bahan sembarangan. Gitu. Jadi biasanya kadang kita bekerja sama dengan penyedianya siapa untuk bahan. Jadi kalau expired bisa kontak itu. Kontak penyedianya, ini bahan saya expired, harus saya apakan? Biasanya dikembalikan, kemudian diolah lagi. Nah, seperti itu. Baik, jadi mungkin itu yang bisa saya sharekan gitu ya, terkait dengan manajemen laboratorium. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Silakan. Bisa cukup jelas pemaparan saya? Tadi itu untuk tugas dari tadi itu waktu untuk tugas dari laporan itu juga ada yang ikut melaksanakan. Maksudnya di sini melaksanakan apa itu serta juga dalam membantu guru untuk pada saat praktek itu pelaksanaan praktek. Menyiapkan ya Bu. Menyiapkan, iya. Pelaksanaannya hanya menyiapkan saja. Iya, menyiapkan saja. Serta dalam membantu. Jadi kalau laboran dan teknis itu biasanya berpartisipasi dalam persiapan secara teknis begitu. Iya. Ya. Gitu Bu. Jadi untuk yang memandu proses praktikum tetap guru karena konten itu guru. Gitu. Mungkin kecuali ada beberapa teknis yang memang bisa dibantu oleh laboran tidak apa-apa. Misalnya kalau di kami itu ada pewarnaan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang laboran juga bisa membantu. Tapi secara konten, penguasaan materi, nah itu guru. Gitu. Tapi kalau teknis ya, nah itu bisa laboran memberi bantuan, membantu. Tapi kalau secara konten, gitu Bu. Ya tetap dulu ada, cuma dalam pelaksanaannya mungkin supaya lebih lancar dan bisa membantu. Kalau saya lihat seperti di lab-lab IPA, kemudian seperti di universitas itu ya, laboratorium juga bisa membantu untuk mempercepat pelaksanaan praktek saya lihat. Ya, jadi membantu secara teknis bisa Bu, tapi kalau untuk memandu proses pembelajaran dalam hal ini adalah praktikum itu tetap guru gitu. Oke, ya. Kadang-kadang di universitas itu ada asisten ya, ada juga asisten ya.
itu membantu guru atau membantu dosen sih kalau di universitas ya, membantu dosen. Jadi membantu memantau proses pelaksanaan praktikum gitu ya. Tapi kalau laporan itu membantu secara teknis. Misalnya ada kemacetan. Ya itu namanya membantu secara teknis. Jadi kalau laporan itu perannya lebih ke teknis gitu ya. Persiapan, mungkin pada saat proses pelaksanaan bisa membantu secara teknis. Ya silakan. Terkait sama pelabelan tadi ya Bu. Terus terang kami masih masih di lab kami sendiri itu alat-alat dan bahan itu masih campur jadi satu gitu ya. Mungkin berarti pelabelan itu nanti kita bikin kertas kecil, kemudian ditaruh di seperti lemari katalog. Terus kemudian apakah di lemari itu kita tulis lagi gitu ya? Jadi untuk penataan alat ini sebenarnya ada di sesi kedua ya. Oh, itu bisa disampaikan. Ke sesi 3. Oh ya, nanti bisa bisa lebih dalam mempelajari bagaimana penataan alat yang aman ya. Iya, di sesi 2 ya, penataan. Jadi tadi ada labeling ya, labeling. Jadi labeling itu bisa kita punya data katalog di sini ya. Misalnya kita punya dokumen katalog. Nah, kita bisa mengurutkan sesuai abjad atau kita bisa mengurutkan atau mengelompokkan sesuai dengan topik. Nah, misalnya alat A, nah, tadi labelnya adalah A, misalnya jumlah kondisi label, itu begitu ya. Jadi jumlahnya ada berapa alat ini, kondisinya bagaimana, misalnya dari kelima, misalnya ada 5 alat, apakah semuanya kondisinya bagus. Jadi kita bisa sampaikan di situ. Ini jadi di dokumen inventarisasi alat. Ya, kemudian setelah itu ada label. Jadi alat ini di A1 ya, ada di lemari A rak 1. Nah, begitu. Jadi itu ada di dokumen inventarisasi. Ya, kalau di alatnya itu tidak ada label seperti itu ya. Jadi di alatnya tidak perlu kita tempel label seperti itu. Sebenarnya bisa aja sih, tidak apa-apa sebenarnya Bu, untuk mengingat kembali ya alat ini diletakkan di mana. Sebenarnya tidak apa-apa juga. Kemudian di setiap lemari itu hendaknya diberi list ya, lemari A itu apa saja. Lemarinya ada. Betul. Ada yang menempel di lemari, ada yang dokumen di dokumen inventarisasi alat. Gitu.